Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Farid Hakim Istanbul. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Kimia dan prodi S1 Pendidikan Kimia. Nah, kali ini dalam video ini saya akan membuat eh, salah satu grafik, yaitu yang sering kita gunakan, yaitu grafik pie. Yang mana grafik pie ini em, hanya untuk presentasi saja, untuk sebuah presentasi. Gimana sih cara membuatnya? Nah, di sini ada buat presentasi. Nah, ini adalah jenis gas yang ada di saya misalkan jenis gas yang ada di bumi. Ada nitrogen, ada oksigen, karbon dioksida, argon, dan gas lainnya. Nitrogen itu presentasinya 78, sedangkan oksigen itu 25, dan karbon dioksida itu 60, argon 0,9, dan gas lainnya 0,03. Gimana sih cara buat grafik pie-nya? Di sini kita akan blok semuanya dari jenis gas sampai 0,03. Di sini seterusnya selanjutnya itu kita sisipkan. Nah, di sini ada sebuah grafik. Di sini ada grafik grafik garis. Di sini ada grafik histogram atau grafik batang. Ya, ini ada histogram juga grafik batang. Nah, untuk yang presentasi bisa menggunakan grafik pie. Nah, pie 2D. Nah, gini. Atau, nah inilah grafiknya. Nah, kita kan nggak tahu ini berapa. Nih, ada nitrogen berwarna biru. Nah, kita nggak tahu berapa ini, berapa persen. Nah, kita edit lah. Kita edit sebuah grafik ini. Kita buat sini label data. Nah, kita juga bisa kita besarkan. Saya besarkan. Nah, dan kita mengetahui bahwa persentase dari nitrogen ini yaitu 78%, ya, berwarna biru. Sedangkan oksigen 25%, dan karbon dioksida 60%, argon 0,9, dan gas lainnya 0,03. Nah, cara gampangnya supaya tidak mengklik-klik cara gampangnya yaitu kita blok semuanya, buat sini sisipkan, dan bagian yang dianjurkan. Sini kita ada cluster batang, ada pie, ada diagram batang. Nah, untuk presentasi ini harus menggunakan pie. Nah, di sini. Nah, kita juga bisa edit dari sini. Nah, dari sini kita bisa edit. Di sini juga kita bisa edit label datanya. Nah, ginilah dari tutorial dari buat grafik pie. Nah, selanjutnya saya akan membuat tutorial yaitu cara membuka atau menggunakan aplikasi virtual lab kimia. Nah, yang seperti kita tahu, lab itu berada di secara offline, tidak virtual. Nah, namun sejak dulu, sejak COVID-19 melanda kita, maka kita tidak bisa menggunakan lab secara offline. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan lab secara online, yaitu dengan aplikasi lab-nya yaitu CM Collective. Nah, di sini ada determine the concentration of the unknown strong acid. Atau kita bisa translatekan. Tentukan konsentrasi asam kuat yang tidak diketahui. Nah, ini kan secara online, virtual. Di sini kita bisa, di sini ada H2O atau Aquades, sini ada NaOH, ada asam yang tidak diketahui, dan naftalain. Di sini ada juga barang-barang seperti live offline, yaitu di sini ada gelas Erlenmeyer, ada yang 0,25 liter, ada yang setengah liter, ada yang 1 liter. Sini juga ada pipet. Nah, ini ada pipet, sini ada gelas beker. Juga di sini ada graduate cylinder.
Ini juga ada lab ukur, volumetric flex, dan lainnya. Lainnya ini kita ada foam cup, sebuah cup. Nah ini ada buret. Nah alatnya juga lengkap di sini ya, lumayan lengkap. Ada tools, ini ada bunsen dan scale timbangan. Nah saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu saya buat, kita klik ini Aquades. Nah klik lagi gudang, klik phenolphthalein, kita lakukan phenolphthalein, kita klik NaOH, kita jarang-jarangkan. Nah sini saya akan menggunakan glass beaker 1 liter. Nah gimana sih cara menuangkan glass beaker aku ada sini ke dalam glass beaker, yang mana Aquades ini kita ketahui yaitu 3000 ml dan larutan NaOH yaitu 100 ml dan phenolphthalein juga 100 ml. Nah jika gelasnya kosong atau tidak mempunyai cairan, maka gelasnya bening, tidak kayak gini gelasnya. Jika ada cairan seperti cairan Aquades, nah dia akan berisi warna putih. Nah sama juga halnya dengan cairan NaOH, nah dia akan berwarna putih. Nah saya akan menuangkan Aquades ini ke dalam 1 liter gelas beaker, dengan apa? Gimana caranya? Kita tarik ini ke dalam gelas beaker ini. Nah setelah itu tuangkan, kita mau berapa, misalnya saya mau 300 mili, kita oke kan, kita pour. Nah maka ini yang ini akan berkurang jadi 2700 Aquadesnya ya. Terus kita silangkan, dan dalam satu beaker ini, dalam gelas beaker ini mempunyai air Aquades sebanyak 300 ml. Nah saya juga akan menuangkan phenolphthalein ke dalam Aquades. Sama juga halnya misalnya saya buat di sini 100 mili. Nah maka larutan phenolphthalein ini sudah kosong ya teman-teman. Nah larutan phenolphthalein, dan kita bisa buang dengan cara klik kiri, klik kanan, terus kita menghapus, atau hapus saja. Nah kenapa phenolphthalein tidak bereaksi dengan H2O? Karena air H2O atau air dari Aquades, dia merupakan pH-nya stabil, yaitu di pH 7. Dan jika kita tuangkan larutan NaOH atau larutan basah, kita tuangkan 100 mili, maka warna pink. Ini warna pink. Ini warna pink. Kita juga bisa membakar larutan NaOH ini dengan cara bunsen. Kita taruh bunsen di sini. Nah, terus kita bakar, kita gabungkan ini. Nah, kita juga bisa mengatur kecepatan dari apinya. Nah, ini juga ada sebuah derajat. Nah, derajatnya berubah-ubah. Ada 34, 35, sampai seterusnya. Dan jika kita turunkan, mungkin ya akan turun, tapi sebentar ya, nanti ini akan turun. Nah begitulah dari virtual lab yang ada di CHEM Collective ini. Nah di CHEM Collective ini bukan hanya menentukan konsentrasi asam kuat yang tidak diketahui, melainkan di sini ada banyak, yaitu ada stoichiometry, ada termokimia, ada kinetik, ada asam basa kimia, ada kelarutan, oksidasi, reduksi, dan elektrokimia, kimia analitik, dan teknik laboratorium,
kimia fisika, dan sifat-sifat lautan. Misalnya saya akan buat sini stoichiometry. Di sini ada mol, molar test, dan SNI. Misalnya ini lah, kimia. Maaf, nih, saya buat ini. Coffee problem. Nah, sama juga kayak tadi. Sini ada milk, ada coffee. Nah, sini juga kita bisa ngambil milknya ini menggunakan pipet tetes. Caranya itu masuk ke stockroom, masuk klik pipet, kita masuk ke 5 mili pipet, 6 ml pipet. Nah, terus kita satukan. Nah, baru itu kita ambil 5 mili, withdraw. Nah, maka dalam pipet tetes ini kita mendapatkan sebuah milk yaitu 5 mili. Sini ada ininya warna putih kan teman-teman. Jadi warna bening. Ini sebelumnya bening. Setelah kita mengambil milknya putih. Terus kita bisa menuangkan ini ke coffee. Tuangkan 5 dipur, tuang. Kalau withdraw itu ngambil. Pur, tuang. Nah, bertambah kan 250 ml. Masa kita ambil 250 liter. Kita juga bisa membuncang atau kita buat di sini adalah timbangan. Kita bisa menimbang dari larutan kopi ini berapa. Kita bisa timbang ya. Nah, dapat kita ketahui bahwa dalam 250 ml kopi dengan 25 derajat Celcius menghasilkan 345,7500 gram. Kita bisa mendiskoneknya. Nah, selain dari virtual lab dari CHEM Kolektif, saya bisa virtual dari kolektif. Di sini saya akan mengenalkan yaitu PET. Di mana PET ini beragam. Kenapa beragam? Karena PET ini adalah simulasi interaktif untuk sains dan matematika. Yang mana di sini ada fisika. Kita coba klik fisika. Ada fisika, teman. Ini ada generator, magnet dan elektromagnet, dan buat nukleus, Faraday Electromagnetic Lab, ada magnet dan kompas, ada hukum Kepler, dan semuanya ada di sini. Ini untuk fisika. Sedangkan untuk kimia, untuk sebelum kimia kita masuk ke matematika dulu dan statistik. Kita klik di bagian matematika. Ya, di sini ada banyak, ada kalkulus Grapher, number compare, hukum Kepler juga, ada number play, number line operation, vector addition. Nah, aplikasi ini sangat berguna untuk guru karena aplikasi ini merupakan yang modern supaya guru tidak menjelaskan Indonesia di papan tulis yang membutuhkan waktu yang lama. Dan aplikasi ini juga ada interaktif, di mana di sini ada warna-warna, ya teman, ya. Terus kita masuk ke kimia. Di kimia ini ada banyak yang bisa kita ketik, yaitu ada membuat nukleus, ada membuat molekul, ada hukum kolom. Terus di sini ada molekul resep, data basic. Terus di sini ada molaritas yang membuat atom.
ya. Saya akan menjelaskan tentang buat molekul. Nah, ini saya klik tadi yang membuat molekul, terus saya klik tanda panah ini, tanda panah YouTube lah, bisa dibilang. Add interactive simulation. Sebentar lagi ini. Sini ada single, multiple, dan playground. Nah, di mana playground ini bukan taman kanak-kanak, melainkan playground ini kita bisa membuat molekul terserah atau sesuka hati kita. Nah, sebelum kita masuk ke playground, kita membuat molekul di dalam single. Nah, di sini ada H2O, O2, H2, CO2, dan N2. Nah, saya akan membuat molekul H2. Mana kita ambil H2-nya dari mangkuk ini, kita ambil, terus kita ambil lagi H2-nya, terus kita gabungkan. Jadilah molekul hidrogen atau H2. Kita juga bisa memisahkan H2 ini. Kita membatalkan dengan cara klik ini. Kalau misalnya kita mau ingin tahu bentuk 3D-nya, yaitu kita bisa mengklik 3D yang bagian ini. 3D. Nah, kita bisa tahu bentuk H2-nya seperti ini. Untuk molekul H2, ini adalah bentuk ikatannya. Di sini ada ikatan. Nah, gimana sih H2O? Nah, H2O lain lagi. Kita taruh O-nya di sini. Kita pecahkan dulu H-nya. Lalu kita gabungkan H-nya ke dalam O. Dapat dia H2O, itu air. Kita klik yang 3D tadi, klik 3D supaya kita mengetahui bentuk 3D-nya bagaimana. Ini adalah bentuknya. Yang mana yang besarnya adalah O, warna oranye, sedangkan yang dua putih ini adalah H atau MH. Kita bisa lihat katanya. Nih katanya. Selanjutnya N2. Kita buat sini N, buat 2. Kalau keluar nitrogen. Katanya dia, teman-teman. Nah, ini dia. Atomnya berdempet ya. Nah, gimana sih multiple sama. Nah, gimana sih yang multiple ini? Misalnya kita buat atom yang lainnya, yang selain ini, kita buat CO2, C tambah O sini, tambah O. Nah, ini ada karbon monoksida. Kita klik 3D-nya. Ini adalah bentuknya dari strukturnya. Katanya, oke, katanya. Nah, CO2 saya taruhkan di sini. Nah, karbon dioksida. Kita lihat bentuk 3D-nya seperti apa. Jadi bentuknya. Dimana yang putih ini adalah C dan yang kuning oranye adalah O. Ini bentuknya, teman-teman. Bisa lihat. Kalau misalnya saya tambahkan lagi jadi CO3, dia tidak bisa atau tidak ada. Nah, bagi kita pecahkan lagi. Setelah kita buat C2O, apakah ada? Tidak ada senyawanya. Tidak ada. Kalau kayak gini dia tidak ada ya. Kalau misalnya tadi dia kayak gini, karbon monoksida. Nah, bentuk serinya. Nah, ini misalnya ada kayak gini, kita bisa melihat bentuk 3D-nya seperti apa. Selanjutnya di playground. Nah, di sini ada banyak. Kita bisa mengotak-atiknya. Ada hidrogen, oksigen, karbon, nitrogen, dan klorin. Misalnya saya buat CH4. CH ditambah H, tambah lagi,
tambah lagi metana CH4. Kita lihat bentuknya seperti ini. CH4, bentuk dari katanya seperti ini. Setelah saya buat tadi saya buat ya, cara teman-teman. Etanol C2H5OH. C2H5OH. Buat C2 hanya 5, 1, 2, 3, 4. Kamu sih teman-teman ya. 4, 5. OH. Ini H. Jadi etanol. Nah, inilah bentuk etanol. C2H6O. Kita bisa memecahkannya dari sini. Kita pecah, kita gunting. Nah, baru kita pecah kita dari sini. Misalnya NH3. NH3 1, 2, 3. Nah, kita dapat gas amonia. Nah, inilah bentuknya. Bentuk atom-atomnya yang saling menempel. Ini ada bentuk ikatannya. Sini juga ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Kalian bisa membuatnya, kalian bisa membuatnya sendiri dengan link yaitu pad.colorado.edu.com. Ya, kalian bisa membuatnya sendiri. Ini gambar ini yaitu kita balikkan atom-atom ini ke dalam mangkuk. Kita balikkan. Nah, selanjutnya dalam pad ini saya akan mengganti aplikasinya. Bentuk aplikasinya saya ganti yaitu molaritas, yang mana kita ketahui bahwa rumus dari molaritas M besar sama dengan N per liter, yang mana N ini yaitu mol, jumlah mol per jumlah volume liter. Misalnya saya buat sini kobalt 2 nitrat. Di sini kita bisa meninggikan jumlah molnya. Sini ada mol, ada liter, volume, dan ada molaritasnya berapa. Nah, jika saya buat molnya 1 mol dan saya buat sini yaitu 0,2 liter, maka molaritasnya yaitu 5 molar. Dan jika saya turunkan molarnya menjadi 0,320 mol dan saya naikkan volumenya, maka molnya akan turun. Jika saya turunkan lagi, molnya akan turun. Dan jika saya naikkan molnya, maka molaritasnya akan naik. Nah, dan jika saya turunkan liternya, volumenya, maka molaritasnya akan naik juga. Nah, aplikasi ini berguna untuk guru karena walaupun kita hanya mengetahuinya dengan rumus yaitu molar sama dengan mol per liter, kita juga mengetahuinya secara visual atau secara visual. Kita bisa melihatnya bahwasanya jika molnya 1 mol dan volumenya 0,2 liter, maka molarnya akan lebih besar. Dan jika jumlah molnya kita turunkan dan
volumenya kita naikkan, maka turunkan ya jadi 0,8, maka nah saya turunkan jumlah molnya dan saya naikkan jumlah liternya atau volumenya, maka kita dapat mengetahui bahwasannya molaritasnya akan turun ya. Nah, saya ulangi, jika saya naikkan molarnya dan saya turunkan jumlah volumenya, maka molaritasnya naik. Dan jika volumenya saya naikkan, jika molarnya saya turunkan segini teman-teman, dan saya naikkan volumenya, maka jumlah dari molaritasnya akan meningkat. Nah, aplikasi ini sangat berguna bagi guru karena walaupun di dalam kelas kita hanya menggunakan rumus-rumus dan rumus, kita bisa mengajak para siswa untuk mengetahui bahwasanya volume dan mol itu mempengaruhi molaritas. Dan kita bisa mengajak siswa kita untuk mengetahui secara langsung dan bisa dilihat dengan mata. Baiklah, sekian dari video saya tentang tutorial tentang membuat ini tadi, presentasi Pi dan aplikasi kimia yang tadi ini. Aplikasi kimia yaitu Gym Collective dan Pet.Colorado. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah, yaitu mencobanya sendiri di rumah aplikasi Pet ini dan aplikasi Gym Collective. Sekian dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.